Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berat. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berat. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik. Kenapa? Sehat kabar hari ini? Sehat. Masih semangat belajar? Masih. Ada yang tidak hadir ini? Kamu hadir semua? Ada yang tidak hadir, Pak. Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Muhammad Tusi, Pak. Muhammad Tusi. Adusi. Karena apa tidak hadir? Sakit, Pak. Sakit. Ada laporan orang tua? Ada. Siapa lagi yang tidak hadir? Siapa lagi yang tidak hadir di sini? Naila, Pak. Naila. Bagaimana? Izin. Kemana? Boleh, Pak. Sudah lagi bulan. Di mereka berdepan. Ini ada tuan aja kan? Iya, Pak. Iya. Untuk mengawali kegiatan, kebetulan absennya sudah selesai semua. Ada dua orang yang tidak hadir, yang satu keterangannya sakit dan yang satu lagi izin karena tidak mau untuk memberkati pelajaran hari ini kita mengawali dengan silakan mulai berdoa. Sebelum Bapak memulai pada pertemuan hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang flora dan fauna. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Siapa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Tentang persebaran flora dan Tentang fauna di Indonesia. persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada berapa wilayah persebaran flora dan fauna? Tiga. Yang pertama, Bagian timur, bagian timur, Tengah, tengah, barat, dan barat. Jadi ada tiga zona pembagian flora dan fauna di Indonesia. Ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ini masih diingat. Untuk pertemuan akhir yang Bapak ambil tentang model pembelajaran yang Bapak ambil PJBL, Project Based Learning. Kalian hari ini akan menyelesaikan peta tentang persebaran flora dan fauna. Sebagai masukan awal, kita sedikit mengulangi materi sebelumnya tentang persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada persebaran flora dan fauna. Yang seperti kita lihat yang ada di depan kita, ini ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah yang meliputi wilayah Sulawesi, dan ada juga bagian timur mencakup wilayah Papua. Itu disebut dengan wilayah Indonesia bagian timur, barat, tengah, dan timur, terbagi dalam tiga zona. Untuk selanjutnya, Bapak akan melakukan pembagian LKPD. Tapi sebelum kita membagikan LKPD, kita akan membentukkan dua kelompok. Silakan anak-anak membagikan kelompok sesuai dengan kebutuhan. Nah, kelompok silakan. Misalkan yang laki-laki boleh melakukan laki-laki semua, atau perempuan semua perempuan, ataupun digabung aja supaya minat belajarnya hari ini lebih baik. Bapak akan membagikan LKPD-nya untuk pelajaran hari ini dalam hal menyelesaikan ini kelompok 1. Berarti hari ini akan membahas tentang persebaran fauna di Indonesia.
di tentang fauna, dan ini untuk kelompok kedua akan membahas tentang persebaran flora. Yang satu fauna, yang satu setiap kelompok silakan memilih ketuanya siapa, wakilnya siapa, sekretarisnya siapa, dan sebenarnya kelompok satu tentang fauna. Jadi tugas kalian hari ini akan menempelkan fauna-fauna yang ada di Indonesia. Kalian pisah-pisahkan, tentukan. Ada yang di Indonesia bagian barat, ada bagian tengah, dan ada fauna bagian timur. Begitu juga dengan kelompok dua. Kalian juga akan menampilkan tentang persebaran flora di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Sistem penilaian yang Bapak ambil di sini keaktifan berkelompok. Setiap kelompok ada penilaian. Siapa yang aktif, itulah yang penilaiannya
Meruah. Ibu bangun. Coba.
satu ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Waktunya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andrea Maulana. Saya Jamulidi. Saya Wendy. Saya Muhammad Fajar. Saya Zakia. Saya Nurul Zulfa dan saya Purnamasa. Fauna Indonesia bagian barat. Di wilayah Indonesia bagian barat kerap disebut juga sebagai oriental atau ciri-ciri fauna di bagian barat. Dengar. Nambahkan. Bisa dilihat ini persebaran fauna di bagian barat. Ada harimau, badak, orangutan, gajah, monyet, benteng, elang, kerbau, dan burung jalak. Dan fauna di bagian tengah seperti babi hutan, tapir, kambing hutan, komodo, burung maleo. Fauna di bagian timur, burung unta, burung cendrawasih, beruang madu, penyu, dan kanguru. Bisa dipahami dengan peta yang kami buat? Ada pertanyaan? Apakah ada hewan yang termasuk ke dalam Indonesia dan Indonesia? Di sini ada burung unta, burung cendrawasih, beruang madu, kanguru, dan penyu. Ini adalah peta fauna bagian timur. Bisa dipahami? Jelas? Dari kami, untuk persebaran flora dan fauna. Dari gambarnya sudah bisa kita lihat dari presentasi kelompok 2 yang mana persebarannya lebih banyak di Indonesia bagian barat, bagian tengah berkurang, bagian timur makin berkurang. Itu salah satu ciri-cirinya. Ada faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor klimatik adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan cuaca dan iklim di suatu wilayah yang memengaruhi adanya flora dan fauna yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, faktor edafik adalah faktor yang berkaitan dengan keadaan tanah pada suatu wilayah yang memengaruhi adanya flora dan fauna di wilayah tersebut. Faktor fisiografis adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi fisik atau wilayah. Dan faktor-faktor tentang persebaran flora fauna. Ada lagi tambahan, aku masukkan untuk kelompok 1. Kalau tidak ada, kita kasih hapus untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 mempresentasikan. Terima kasih banyak. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang flora. Perkenalkan, nama saya
bagian flora Indonesia di bagian barat. Banyak pohon tinggi, pohonnya lebat dan rapat. Pohon beraneka ragam. Gandaria, kasturi, rotan, maleo, meranti, rotan, alumni, serta flora Indonesia bagian tengah. Cirinya adalah flora bisu. Pohonnya tinggi tetapi juga jarang dapat terjadi di wilayah yang kering, beranggas atau menggugurkan daun saat musim kemarau. Contoh flora di zona antara lain rotan, cendana maupun seling dan anjang pengunjung. Flora Indonesia bagian timur, cirinya adalah sebagai berikut. Mirip dengan hutan hujan tropis Australia, banyak tumbuhan efektif yaitu tumbuhan yang menumpang hidup pada hutan lain. Banyak tumbuhan endemik asli wilayah tersebut. Banyak rupa-rupa. Contoh flora di zona ini antara lain matoa, sagu, eukaliptus, kolam, cengkeh, dan lain. Sudah selesai presentasi. Ini gambar-gambarnya pun sudah siswa ataupun sudah dipresentasikan, sudah ditempelkan sesuai dengan tempat zonanya masing-masing. Jadi untuk kelompok 1 ada masukan ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke kelompok 2. Silakan kelompok 1 ingin bertanyakan, ada pertanyaan. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang apa-apa hewan yang termasuk ke dalam Indonesia bagian timur. Tentunya matoa, sagu, eukaliptus, tala, cengkeh, dan madu. Ya, Indonesia bagian timur. Berarti kalau kita lihat di peta, ini ada gambarnya Indonesia bagian timur. Bagian timur secara keseluruhan berarti wilayah Papua. Apa makanan khas identik dari Papua? Sagu. Sagu. Makanya di daerah Papua lebih banyak pohonnya sagu. Sagu karena daerahnya daerah rawa aja dan daerah pegunungan. Makanya ada tumbuhannya, daunnya pun lebih sedikit karena curah hujannya berkurang daerah Papua. Banyak terdapat pohon, pohonnya kecil-kecil, daunnya pun tidak terlalu banyak seperti yang ada di daerah kita Indonesia bagian barat. Yang mana Indonesia bagian barat koleksi tumbuh-tumbuhannya lebih banyak beragam, lebih lebat daunnya. Bagian tengah masa peralihan lebih lagi berkurang. Apalagi Indonesia bagian timur makin berkurang, bahkan jenis pohonnya hanya sedikit yang bisa tumbuh pada daerah-daerah tersebut. Mungkin ini hanya presentasi dari kelompok 2. Kita kasih dulu aplaus untuk kelompok 2. Sebagai kesimpulan pada pelajaran hari ini, persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, flora di Indonesia bagian barat. Flora bagian barat, wilayah Indonesia barat termasuk dalam iklim AF atau curah hujannya 100 mm per tahun. Di wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis. Yang kedua, jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat ini cirinya berbatang tinggi, berdaun kecil dan rindang. Selanjutnya contohnya mereka jenis tumbuhannya
Indonesia bagian tengah pohonnya lebih rendah dari hutan hujan tropis, yang mana hutan hujan tropisnya tinggi. Di Indonesia bagian tengah tumbuhannya lebih rendah lagi, dan pada musim kemarau kebanyakan tumbuhan akan menggugurkan daunnya. Apa fungsi dari menggugurkan daunnya pada tumbuhan? Salah satu fungsinya adalah untuk bisa mempertahankan hidup, karena dedaunan membutuhkan banyak air. Untuk mempertahankan hidupnya dia harus menggugurkan daunnya. Dan pada musim penghujan mulai muncul kembali tunas-tunas. Di Indonesia bagian timur, wilayah Indonesia bagian timur termasuk dalam iklim awet, yang mana curah hujan kurang dari 60 mm per tahun. Pada wilayah Indonesia bagian timur banyak terdapat sabana dengan ciri-ciri pada rumput, terdapat semak belukar dan pohon-pohonnya rendah lagi, makin rendah daripada Indonesia bagian tengah. Yang selanjutnya kepada persebaran hewan. Mungkin tadi sudah disebutkan pada persebaran hewan, flora di Indonesia terbagi dalam 3 wilayah. Ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ciri-ciri hewan seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Mamalia berukuran besar. Contohnya misalnya beruang ataupun gajah yang terdapat di Sumatera, termasuk harimau. Dia hidupnya di Indonesia bagian barat. Selanjutnya faunanya seperti gambar yang bisa kalian lihat. Gajah badannya besar, juga terdapat di Sumatera. Ada badak di Sumatera juga ada, di Pulau Jawa juga ada harimau, ada tapir, ada monyet. Bisa kita lihat. Ciri-ciri daerah hewan peralihan. Pada daerah peralihan atau transisi terdapat hewan-hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Komodo. Di Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur ada babi rusa, ada anoa, ada burung maleo yang terdapat di ciri hewan Indonesia bagian timur. Berarti ini mencakup wilayah Papua Timur. Mamalia berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantong, misalnya wallaby kecil. Dia wallaby kecil mirip seperti yang namanya kelinci. Seperti kelinci, dia mempunyai kantong yang lebih kecil, ukurannya lebih kecil daripada ukuran kelinci. Warna burung-burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih. Burung ada yang ditanyakan tentang persebaran flora dan fauna. Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri, silakan kita berdoa untuk memberkati pelajaran kita hari ini. Doa dimulai. Kurang, mohon maaf. Assalamualaikum